Hai, perkenalkan nama saya Selvia Lesiani. Saya adalah mahasiswa dari program studi S1 Keperawatan tingkat 2A, Stika Sekahara Palangkaraya. Jadi di sini saya akan membuat video mengenai strategi pelaksanaan tindakan keperawatan atau SPTK 1 pada klien dengan kehilangan dan berduka. Lalu, apa sih pengertian dari kehilangan itu? Kehilangan adalah suatu keadaan di mana individu mengalami kehilangan sesuatu yang sebelumnya ada dan dimiliki. Kehilangan ini merupakan suatu fase yang sulit untuk dihindari. Sebagai contoh, saat seseorang kehilangan orang yang dicintai, atau saat seseorang kehilangan pekerjaan, atau di PHK. Adapun tahap proses kehilangan, yang pertama yaitu penolakan, yang kedua yaitu marah, yang ketiga yaitu tawar-menawar, yang keempat depresi, dan yang kelima penerimaan. Nah, untuk pengertian dari berduka ini, berduka adalah suatu reaksi terhadap kehilangan, yaitu respon emosional normal dan merupakan suatu proses untuk memecahkan masalah. Berduka memiliki 3 fase. Yang pertama adalah fase awal. Pada fase ini, biasanya klien akan bereaksi syok, tidak yakin, tidak percaya, perasaan dingin, perasaan kebal, dan bingung. Lalu fase yang kedua adalah fase pertengahan. Biasanya klien akan berperilaku yang obsesif. Dan yang ketiga adalah fase pemulihan. Pada fase ini, biasanya klien akan memutuskan untuk tidak mengenang masa lalu dan memilih untuk melanjutkan kehidupan. Adapun strategi pelaksanaan tindakan keperawatan atau SPTK yang saya lakukan, yaitu yang pertama, bina hubungan saling percaya. Yang kedua, berdiskusi mengenai kondisi pasien saat ini, itu bisa berupa perasaan pasien. Lalu yang ketiga, ajarkan klien teknik relaksasi napas dalam. Ini akan membantu pasien merasa tenang. Lalu yang ketiga, masukkan kegiatan ke dalam jadwal harian. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Selvia Lesiani. Saya adalah perawat yang bertugas pada pagi hari ini, yaitu dari pukul 7 pagi sampai jam 2 siang, Ibu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa dan lebih senang dipanggil dan nama apa, Ibu? Nama saya Inang Putri, bisa dipanggil Inang. Baik Ibu, bagaimana perasaan Ibu pada hari ini? Saya sedih banget karena saya baru saja kehilangan suami saya. Baik Ibu, bagaimana kalau kita berbincang-bincang mengenai perasaan Ibu pada hari ini? Baik. Saya berharap saya bisa memberikan pelayanan yang baik untuk Ibu. Untuk tempatnya mau di mana Ibu? Mau di sini atau di tempat lain? Sini aja. Baik Ibu, untuk waktunya mungkin tidak lama, sekitaran 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik Ibu. Baik Ibu, jadi apakah bisa Ibu ceritakan bagaimana perasaan Ibu pada saat ini? Jadi begini Dek, saya baru saja kehilangan suami saya yang kedua. Rasanya sangat sedih Ibu. Seandainya saat itu tidak usah pergi bekerja, mungkin saja sampai sekarang saya masih bisa melihat wajah suami saya dan kecelakaan itu tidak akan pernah terjadi. Baik Ibu, menurut Ibu dengan setelah apa yang terjadi ini, apakah ada dampak bagi Ibu setelah kematian suami Ibu? Dampaknya itu saya merasa sedih, takut. Orang yang biasanya ada menemani saya setiap harinya tiba-tiba meninggal begitu saja. Baik Ibu, dalam kondisi seperti ini, apakah ada harapan ke depannya dan rencana Ibu seperti apa ke depannya, Bu? Saya berharap ke depannya saya bisa mengikhlaskan kepergian suami saya dan bisa menerima kepergian suami saya. Baik Ibu, kalau boleh tahu apakah sebelumnya Ibu pernah merasakan kehilangan? Ya, saya pernah merasa kehilangan, yaitu suami saya yang pertama. Baik Ibu, apakah sebelumnya Ibu pernah merasakan kehilangan sebelumnya? Pernah, itu kehilangan suami saya yang pertama. Bagaimana cara Ibu mengatasi kesedihan tersebut? Saya
sering diajak jalan-jalan bersama keluarga saya. Saya melakukan hal-hal yang positif seperti olahraga, mengajak anak-anak bermain untuk menghilangi kehilangan suami saya. Baik Ibu, apakah dengan jalan-jalan, berolahraga, dan lain sebagainya itu dapat mengurangi perasaan kesepian dan juga bersedih Ibu? Iya. Terus untuk kehilangan ini dengan kehilangan yang dulu itu atau kehilangan pertama dengan sekarang ini apakah sama aja atau agak berbeda Ibu? Sama aja, tapi ada kalau yang sekarang ada sedikit berbedanya. Baik Ibu, jika ada sedikit perbedaan mungkin kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal baru yang berdampak positif terhadap Ibu. Bisa Ibu. Baik Ibu, jadi di sini saya ada tindakan relaksasi nafas dalam. Jadi tindakan ini bisa Ibu lakukan ketika Ibu merasakan sedih atau merasa tidak tenang saat mengingat momen-momen kebersamaan bersama almarhum. Nah, apakah Ibu bersedia untuk melakukan tindakan ini? Bersedia. Baik Ibu, jadi cara tindakannya ini adalah Ibu duduk dengan rileks, lalu Ibu menarik napas melalui hidung. Bisa kita coba? 1, 2, 3. 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut. Baik Ibu, untuk tindakan tadi bisa dilakukan sebanyak 3 kali. Baik Ibu, jadi di sini saya ada buku. Jadi buku ini akan membantu untuk mengetahui tindakan-tindakan yang Ibu lakukan. Apakah Ibu melakukan tindakan teknik pernapasan tadi atau tidak dalam beberapa hari Ibu. Jadi di sini pada buku ini ada kolom kegiatan, tanggal, waktu serta keterangannya Bu. Jadi untuk pengisiannya tersebut Ibu bisa mengisi tanggal dan waktu kapan Ibu melakukan tindakan ini. Lalu di sini ada keterangan Bu. Nah, kalau Ibu melakukannya sendiri bisa diberikan huruf M, tapi jika dibantu oleh orang lain Ibu bisa memberikan huruf B, dan jika tidak melakukannya sama sekali Ibu bisa menulis huruf T. Apakah Ibu paham? Nah Ibu, bagaimana perasaannya setelah diberikan teknik relaksasi ini? Saya merasa lebih tenang. Dan kalau misalkan suatu saat nanti apakah Ibu bisa mengulangi tindakan ini? Insya Allah bisa. Bagus sekali Bu. Jadi setiap kali Ibu merasa cemas atau sedih, Ibu bisa melakukan teknik relaksasi tersebut. Dan kalau Ibu merasa sedih dan tidak terima dengan kenyataan ini, Ibu bisa mengingat kembali percakapan kita pada hari ini. Terus jika besok kita bertemu lagi untuk membahas mengenai hal lain, misalnya besok kita bisa pergi ke taman atau tempat lain untuk membahas mengenai hobi Ibu dan lain-lain, apakah bisa Ibu? Bisa. Untuk jamnya kira-kira besok jam berapa Bu? Jam 10 pagi bisa. Baik Ibu, kalau begitu untuk kegiatan kita pada hari ini telah selesai. Apakah ada pertanyaan Ibu? Tidak ada, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa besok ya Ibu. Terima kasih sudah menonton video saya. Dadah.